Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di video presentasi pembelajaran yang dibuat oleh mahasiswa Universitas Barat, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen D angkatan 2021. Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas pada mata kuliah Manajemen Strategik yang diampu oleh Ibu dosen Wahdania SEMM. Adapun judul materi yang akan kami bahas dalam video ini adalah model deskriptif manajemen strategik yang membahas 3 model, yaitu Porter 5 Force, Analysis SWOT, dan Boston Consulting Group. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 4 orang anggota yang masing-masing bekerja sama untuk menyelesaikan tugas ini. Sebelum kita membahas materi lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama, saya sendiri atas nama Visi Krismayanti dengan NIM C01213799 dari Prodi Manajemen D Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat. Kemudian yang kedua, Irda Mayanti dengan NIM C01211085 dari Prodi Manajemen D Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat. Kemudian yang ketiga, Fatmawati dengan NIM C01211091 dari Prodi Manajemen D Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat. Kemudian yang terakhir, Juwina dengan NIM C01211110 dari Prodi Manajemen D Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat. Kami dari kelompok 1, program mata kuliah manajemen strategi. Pada tugas ini, kami akan membahas mengenai topik materi tentang model deskriptif manajemen strategi. Baiklah, jadi hal pertama yang akan kami bahas dalam video ini adalah mengenai model deskriptif manajemen strategi. Jadi model yang pertama itu adalah model Porter 5 Force, di mana model ini artinya itu adalah 5 kekuatan Porter. Nah, sesuai dengan namanya, model ini diciptakan atau dikembangkan oleh Michael Porter, yang dimana model ini bertujuan untuk dapat mengidentifikasi persaingan yang ada di dalam lingkungan bisnis serta mengetahui kekuatan dan kelemahan di dalam bisnis itu sendiri. Nah, ada 5 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah ancaman dari pesaing, yang kedua adalah ancaman produk pengganti, yang ketiga adalah ancaman dari tawar-menawar pembeli, yang keempat ancaman dari tawar-menawar pemasok, dan yang kelima adalah ancaman dari pesaing baru. Nah, untuk penjelasan lengkapnya mari kita simak video berikut. Baiklah, hal pertama yang harus kita perhatikan di dalam model ini adalah ancaman dari pesaing baru, di mana ancaman dari pesaing baru ini juga harus kita perhatikan sebagai seorang pebisnis, karena dengan munculnya pemain baru dalam bisnis itu akan membuat persaingan dalam dunia bisnis tentunya akan menjadi semakin ketat, sehingga hal ini akan mempengaruhi laba perusahaan. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah ancaman dari produk atau jasa pengganti. Nah, ini juga merupakan hal yang sangat penting untuk kita perhatikan, karena jika ada sebuah perusahaan yang menciptakan produk atau jasa pengganti, otomatis akan menjadi ancaman bagi perusahaan kita. Nah, ini akan kembali lagi pada poin pertama, di mana ini akan mengancam laba dari perusahaan, karena para konsumen di sini akan memilih produk pengganti, apalagi jika produk yang kita tawarkan itu lebih mahal dari produk pengganti yang ditawarkan oleh perusahaan lain. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah kekuatan tawar-menawar pembeli, di mana yang kita ketahui bahwa adanya kekuatan tawar-menawar pembeli pada sebuah perusahaan tentunya akan meminta harga yang kita tawarkan, harga yang kita jual itu menjadi semakin rendah karena adanya kekuatan tawar-menawar dari pembeli. Nah, hal ini berkaitan dengan kemampuan konsumen untuk menurunkan harga, tetapi dia tetap meminta kualitas yang baik. Nah, tentunya ini kembali lagi pasti akan mempengaruhi laba perusahaan.
Nah, selanjutnya poin keempat itu adalah kekuatan tawar-menawar pemasok. Nah, berbeda dengan konsumen tadi yang dimana harganya itu akan diturunkan, sedangkan pemasok di sini akan meminta kenaikan harga, dimana ia juga harus tawar-menawar pemasok ini bertujuan untuk menaikkan harga bahan baku yang diminta oleh perusahaan, sehingga di sini pasti akan memberikan pengaruh negatif bagi perusahaan karena ia harus mengeluarkan dana yang lebih banyak untuk membeli bahan baku dari pemasok. Nah, ini juga merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh sebuah perusahaan. Nah, baiklah, jadi di dalam model ini yang terakhir yang akan dibahas itu adalah ancaman dari pesaing sejenis atau pesaing yang sudah bergerak dengan kita dan menjual produk yang sama. Jadi pesaing yang kelima ini yang perlu kita perhatikan itu karena di dalam industri itu kan menjadi pusat kekuatan persaingan, di mana perusahaan dalam hal ini adalah industri yang menghasilkan produk yang sejenis dengan kita. Nah, tentunya ini akan membuat kita bersaing untuk memperebutkan pasar yang sama, dan ini merupakan hal yang perlu kita perhatikan agar perusahaan kita masih bisa berjalan untuk kedepannya lebih baik lagi. Mungkin itu tadi kelima model dalam metode atau model Porter 5 Force. Jadi baik, model deskriptif manajemen strategi sendiri adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan mengelola strategi mereka. Dan adapun salah satu model umum yang sering digunakan dalam manajemen strategi yang kedua adalah model SWOT. Dan model SWOT sendiri adalah suatu bentuk analisis dalam manajemen perusahaan atau di dalam organisasi yang secara sistematis dapat membantu dalam usaha penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan dari perusahaan itu sendiri, baik itu tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Analisis ini adalah analisis yang harus diterapkan oleh suatu perusahaan. Dan adapun definisi lain dari analisis SWOT yang lainnya yaitu analisis SWOT merupakan sebuah bentuk analisis situasi dan juga kondisi yang bersifat deskriptif atau memberi suatu gambaran, di mana analisis ini menempatkan situasi dan juga kondisi sebagai faktor masukan lalu kemudian dikelompokkan menurut kontribusinya. Dan SWOT ada sendiri adalah singkatan dari strength kekuatan, weakness kelemahan, opportunity peluang, dan threats adalah hambatan. Jadi keputusan strategi perusahaan perlu mempertimbangkan faktor internal yang mencakup tentang kekuatan dan kelemahan maupun faktor eksternal yang mencakup tentang peluang dan ancaman. Jadi adapun yang pertama yaitu strength atau kekuatan, yaitu situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari organisasi atau perusahaan pada saat ini yang membutuhkan tingkat teknologi dan juga kualitas yang lebih maju. Hal ini juga mencakup semua faktor internal yang memberikan keunggulan kompetitif organisasi atau perusahaan, misalnya keunggulan produksi, keunggulan SDM yang berkualitas, dan reputasi yang lebih baik. Adapun yang kedua yaitu weakness atau kelemahan, yaitu situasi ataupun kondisi yang merupakan kelemahan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Ini juga mencakup semua faktor internal yang dapat menghambat kesuksesan organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuannya, misalnya kekurangan dalam proses produksi, kekurangan dalam keahlian dalam teknologi, dan juga terdapat pada masalah manajemen. Jadi yang ketiga sendiri adalah opportunity atau peluang, yaitu situasi atau kondisi yang merupakan peluang di luar suatu organisasi atau perusahaan dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan. Cara ini adalah untuk mencari peluang ataupun terobosan yang memungkinkan suatu perusahaan atau organisasi bisa berkembang di masa yang akan datang. Ini mencakup semua faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuannya. Contohnya seperti perubahan tren pasar, perubahan regulasi yang menguntungkan, dan peluang pasar baru. Jadi yang keempat adalah threats atau ancaman, yaitu cara menganalisis tantangan atau ancaman yang dihadapi oleh suatu perusahaan atau organisasi yang menyebabkan kemunduran. Jika ancaman tidak segera diatasi, maka ancaman tersebut akan menjadi penghalang bagi suatu usaha yang bersangkutan baik di masa sekarang maupun yang akan datang. Ini mencakup semua faktor eksternal yang dapat menghambat pencapaian suatu perusahaan atau organisasi. Dengan menganalisis keempat komponen ini,
perusahaan dapat mengidentifikasi strategi-strategi mana yang dapat memanfaatkan kekuatan internal, mengatasi kelemahan, dan memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman. Di model SWOT sendiri itu merupakan alat yang digunakan untuk perencanaan strategi dan pengambilan keputusan dalam organisasi atau perusahaan. Pengertian metode analisis BCG. Jadi, metode analisis Boston Consulting Group atau bisa disingkat dengan kata BCG merupakan metode yang digunakan dalam menyusun suatu perencanaan unit bisnis strategi dengan melakukan pengklasifikasian terhadap potensi keuntungan perusahaan. Nah, Boston Consulting Group Matrix atau BCG Matrix ini dikembangkan oleh Boston Consulting Group pada tahun 1970 oleh seorang konsultan bernama Bruce Henderson. Jadi, BCG Matrix menggambarkan produk atau unit bisnis dalam matriks 2 dimensi yang terdiri dari 4 kuadran berdasarkan 2 faktor utama, yaitu pangsa pasar relatif dan pertumbuhan pasar relatif. Jadi, faktor-faktor ini memberikan pandangan tentang posisi relatif produk atau unit bisnis dalam industri yang bersangkutan. Nah, ada 4 kuadran dalam BCG Matrix, yaitu yang pertama ialah start bintang atau bintang. Nah, start atau bintang adalah produk atau unit bisnis yang berada di kuadran yang memiliki pangsa pasar yang tinggi pula. Jadi start memiliki potensi pasar untuk pertumbuhan dan keuntungan di masa depan. Biasanya perusahaan akan menginvestasikan sumber daya yang cukup besar untuk mempertahankan posisi mereka sebagai market leader. Kemudian yang kedua adalah question mark atau tanda tanya. Nah, question mark atau tanda tanya adalah produk atau unit bisnis yang berada di kuadran yang memiliki pertumbuhan pasar yang tinggi, tetapi pangsa pasar yang rendah. Jadi, question mark bisa menjadi produk baru atau baru saja masuk ke pasar yang kompetitif. Oleh karena itu, perusahaan perlu memutuskan apakah akan menginvestasikan lebih banyak sumber daya untuk mengembangkan pangsa pasar atau menarik diri jika potensi pertumbuhan tidak tercapai. Selanjutnya, kuadran yang ketiga adalah cash cows atau sapi perah. Nah, cash cows atau sapi perah adalah produk atau unit bisnis yang berada di kuadran yang memiliki pangsa pasar yang tinggi, tetapi pertumbuhan pasar yang rendah. Jadi, cash cows menghasilkan arus kas yang stabil dan tinggi, tetapi mereka tidak membutuhkan banyak investasi tambahan. Nah, jadi keuntungan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mendukung produk atau bisnis lain yang membutuhkan pertumbuhan. Kemudian, kuadran yang keempat atau yang terakhir adalah dogs atau anjing. Nah, yang dimaksud dengan dogs atau anjing di sini ialah produk atau unit bisnis yang berada di kuadran yang memiliki pangsa pasar yang rendah dan pertumbuhan pasar yang rendah pula. Jadi, dogs memiliki kontribusi keuntungan yang kecil atau bahkan negatif. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan apakah akan terus mempertahankan produk atau bisnis ini atau mengalihkan sumber daya ke area yang lebih menjanjikan. Nah, jadi BCG Matrix membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengelola portofolio produk atau bisnis mereka dengan lebih baik. Dengan memahami posisi relatif setiap produk atau bisnis dalam matriks, perusahaan dapat mengambil keputusan strategis yang lebih baik tentang alokasi sumber daya, investasi, dan pengembangan produk. Jadi baik, itulah ketiga model deskriptif manajemen strategik yang telah kami paparkan. Kemudian model deskriptif menurut kelompok kami yang paling efektif adalah model deskriptif manajemen strategik yang kedua, yaitu analisis SWOT.
di mana seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa analisis SWOT adalah suatu bentuk analisis di dalam manajemen perusahaan atau di dalam sebuah organisasi yang secara sistematis dapat membantu dalam usaha menyusun suatu rencana yang matang untuk mencapai suatu tujuan, baik itu tujuan dalam jangka pendek maupun tujuan dalam jangka panjang. Kemudian alasan selanjutnya, analisis SWOT ini juga dapat menjadi penyebab utama keberlangsungan suatu perusahaan, di mana analisis SWOT ini akan semakin menghasilkan berbagai rekomendasi untuk semakin menonjolkan kekuatan, mengurangi adanya kelemahan, memanfaatkan peluang yang ada, dan serta mengantisipasi ancaman yang akan muncul di dalam suatu perusahaan. Sebelum mengakhiri presentasi kali ini, kami mengutip sebuah kalimat dari Hasan Al-Basri yang mengatakan, "Tuntutlah ilmu, tapi tidak melupakan ibadah. Kerjakanlah ibadah, tapi tidak boleh lupa pada ilmu." Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga bermanfaat.